Salam Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kita berjumpa kembali pada tanggal 5 Januari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah atau tulisan hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Yakub Nahwai MA yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu atau menolong kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, hanya Engkau Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, yang firman-Nya kami percaya karena firman-Mu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mohon pertolongan Roh Kudus mengurapi anak-Mu, mengurapi setiap kami yang membaca, mendengarkan firman-Mu dan renungannya di pagi hari. Urapi juga tempat dimanapun kami berada, sehingga tidak satu kuasa pun dari yang jahat yang dapat mengganggu kami, mengalihkan perhatian kami dari pada mendengarkan firman-Mu dan renungannya di pagi hari ini. Ampuni dosa-dosa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 12 ayat 25 menyatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Sekali lagi, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Khawatir membuat orang cepat tua. Itulah judul renungan kita di pagi hari ini. Kekhawatiran tidak saja membungkukkan orang lalu cepat menjadi tua, melainkan kekhawatiran pun dapat membunuh orang. Ya. Kita tahu 2-3 tahun yang lampau kita mengalami pandemi COVID-19. Oleh karena kekhawatiran, banyak orang yang mati bukan karena virus COVID, tetapi karena ketakutan, kekhawatiran, stres, dan lain sebagainya. Dr. Alexis Carrel mengatakan begini, businessmen who don't know to fight worry the young. Ya. Maksudnya para pengusaha yang tidak tahu mengalahkan kekhawatiran mati muda. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kurang tepat, ya itulah maksud dari Dr. Alexis Carrel. Sedangkan Dr. Edward Podolsky dalam bukunya Stop Worrying and Get Well mengatakan bahwa berbagai penyakit berikut ini disebabkan oleh kekhawatiran. Penyakit jantung, darah tinggi, rematik, bisul, pilek, kelenjar gondok, radang sendi, sakit kepala berat, migrain, mak, dan buta. Itu adalah akibat dari kekhawatiran yang berlebihan. Menyadari bahwa kekhawatiran bukan saja membuat kita cepat tua, tetapi dapat membunuh kita. Maka hal yang penting adalah menjaga hati dan pikiran kita, karena disitulah bersumber segala sesuatu. Dan sekali lagi, jaga hati dan pikiran. Jadi kita tidak perlu datang ke siapa-siapa atau bertanya ke sana kemari, kenapa ya saya mengalami penyakit ya, jantung, darah tinggi, dan
dan lain-lainnya. Jadi kuncinya hanya satu, tenangkan pikiran dan hati. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab atau manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Jadi semangat yang patah sama dengan kekhawatiran. Itu berarti apa yang ada dalam hati kita menentukan kesehatan kita dan hidup kita. Kita juga harus menjaga panca indera kita, karena merupakan jendela ke hati kita. Salah satunya mata adalah panca indera. Kalau kita melihat sesuatu baik, ya baik. Kalau kita melihat sesuatu jahat, ya jahat. Apa yang kita lihat menentukan apa yang ada di hati. Ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22 dan 23. Karena hati kita begitu menentukan, maka kita harus menjaganya dengan kewaspadaan yang tinggi. Jadi sekali lagi, ini berbicara hati. Jaga dia dengan kewaspadaan yang tinggi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jadi hidup matinya kita sebagai orang-orang percaya ada di hati kita. Jadi maksudnya hidup mati di sini, apa kita setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kehidupan di dunia ini, kita mengalami kehidupan kekal atau mati kekal. Nah, itu yang paling penting dalam hidup ini. You are what you think. Ya. Apa yang Anda pikirkan, demikianlah Anda. Kalau pikir ya saya takut hari ini tidak makan, ya tidak makan. Ya. Saya takut tidak memperoleh pekerjaan, ya tidak mendapatkan pekerjaan. Apalagi situasi hari-hari ini, saya takut dipecat, di PHK. Nah, itulah yang mendatangi kita. Jadi pikirkanlah hal-hal yang baik. Adalah ungkapan yang harus kita hayati secara dalam. Ya. Mengapa? Karena pikiran kita juga menentukan hidup kita. Makanya kenapa dikatakan mari kita selalu berpikiran positif. Mau baik ataupun tidak baik. Ya. Jadi orang baik ketika kita menilainya negatif, ya hasilnya juga negatif. Orang jahat ketika kita menilainya positif, ya pasti positif hasilnya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadap. Amsal 23 ayat 7. Menurut Dr. Frank Minir dalam bukunya You Can, engkau dapat mengatakan bahwa ada banyak penyakit di Amerika yang tidak lagi dapat diobati secara medis, namun dapat diobati dengan jalan, sering tertawa, olahraga, dan percaya kepada Tuhan. Ya memang satu-satunya itu. Ya. Hati yang gembira dalam Tuhan. Bukan gembira yang dibuat oleh dunia. Ya. Itu hanya sesaat. Itu berarti kembali kepada apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Jika hati dan pikiran kita dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran, ya, maka tubuh kita menderita. Apalagi banyak informasi-informasi, pesan-pesan sejak beberapa tahun, bahkan 2022 kemarin,
bahwa tahun ini adalah tahun kegelapan. Ketika disampaikan itu pasti semua orang khawatir, takut menghadapi tahun ini. Tapi satu hal yang kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan tetap menerangi jalan anak-anaknya. Asalkan kita tidak khawatir, asalkan kita tetap percaya atau mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Jika hati dan pikiran kita dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, maka tubuh kita menderita. Sebaliknya, jika hati dan pikiran kita senang, senang, maka kita akan sehat, awet muda, dan berumur panjang. Dan masih ada lagi hal lain yang harus dilakukan. Yang sering diingatkan, jangan merokok, jangan minum, tidur yang sesuai, yang teratur, makan makanan yang sehat. Itu akan memberikan kita kehidupan yang awet muda. Tetapi sekali lagi semuanya itu berasal dari pikiran kita, dari hati kita. Itu yang terpenting. Kita tidak boleh membiarkan pikiran kita kosong, karena dapat dipenuhi oleh segala hal yang jahat. Atau orang bilang nanti kesambet. Kesambet itu artinya ada hal-hal yang jahat yang bisa masuk dalam pikiran kita. Tetapi memenuhinya dengan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2. Dan hati kita dipenuhi senantiasa oleh Roh Kudus. Karena saat ini adalah masanya Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Jadi pada perjanjian lama, Tuhan atau Allah Bapa sendiri hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Kemudian ketika kedatangan Tuhan Yesus pada masa perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Dan setelah kebangkitannya, kenaikannya ke surga, nah saat ini yang bersama-sama dengan kita adalah Roh Kudus. Karena itu biarlah hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang terus menuntun kita untuk berpikir yang baik, yang positif. Roma 5 ayat 5. Maka khawatir tidak ada tempat dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa khawatir itu dosa. Sekali lagi, khawatir itu adalah dosa. Kenapa? Karena kita tidak percaya kepada Tuhan pemilik kehidupan ini. Sama dengan mencuri, membunuh, dan dosa lainnya. Jadi bukan maki-maki saja dosa. Khawatir yang adalah terhadap diri kita sendiri adalah dosa. Bukan hanya melakukan terhadap orang lain saja. Karena khawatir adalah sikap hati yang meragukan Allah dan kuasa-Nya. Seperti yang saya sering katakan kepada istri, anak-anak saya, kalau kita masih khawatir, masih takut, sesungguhnya sekalian saja kita tidak usah percaya Tuhan. Ketika kita mengaku dosa kita, kita bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Artinya kita mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Kita percaya kepadanya. Maka sekali lagi kita tidak perlu takut tentang apapun juga. Karena Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kita. Khawatir itu dosa karena membunuh tubuh kita dengan berbagai penyakit yang disebabkan oleh kekhawatiran itu sendiri. Pertama Korintus 6 ayat 19.
Kita tidak boleh menganggap khawatir itu hal biasa. Jadi sekali lagi, coba dengar Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, khawatir itu bukan sesuatu hal yang biasa. Karena dia dapat membunuh. Ya, bukan hanya membunuh tubuh, tetapi juga jiwa kita. Ia membunuh. Saya ulangi lagi, ia pembunuh. Hentikan langkahnya sebelum ia menghentikan langkah kita. Jadi hentikan langkah khawatir sebelum khawatir itu menghentikan kita. Ya. Usirlah dia dengan iman kepada kesanggupan Allah dan firman yang memenuhi hati kita. Jadi hanya firman yang memenuhi hati kita yang dapat mengusir kekhawatiran. Ya. Ketika kekhawatiran itu muncul, segera usir dia. Halangi dia, hambat dia, tolak dia, ya. Apalagi di waktu-waktu yang tersisa. Mari jangan khawatir, karena khawatir membuat orang cepat tua. Tetapi menikmati firman Tuhan membuat awet muda. Kalau tidak percaya silakan Bapak Ibu membaca dan membaca firman Tuhan. Terlebih-lebih di Mazmur dan Amsal. Ya. Percaya kemuliaan Tuhan akan memenuhi kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, teguhkan firman-Mu dalam hati pikiran seluruh hidup kami. Karena firman Tuhan adalah kekuatan kami. Firman Tuhan adalah kehidupan kami. Jangan biarkan kami khawatir tentang apapun juga. Justru Engkau menyatakanlah segala keinginan-Mu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur kepada Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman. Amin.